Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome in Smart Reading Campaign Podcast. Ini adalah podcast yang dibuat oleh tim Smart Reading Campaign atau biasanya kita manggil sebutannya SRC. Ini adalah podcast pertama dan salam kenal. Aku Riani dan di sini aku nggak sendirian. Aku bareng dengan Mbak Masni. Yeay. Hai. Jadi singkatnya ya aku Riani dan Mbak Masni ini adalah bagian dari tim Smart Reading Campaign. Sebelumnya kayaknya gak seru kalau nggak mengenalkan. Kalau kita mah cukup deh ya segitu aja nama ya. Yang pentingnya adalah sebenarnya Smart Reading Campaign itu apa sih dan podcast ini akan membahas apa. Pas banget nih di sebelah aku ada Mbak Mas nih sebagai ketuanya. Gantian, aku kan tadi udah opening. Nah sekarang Mbak yang akan menceritakan sebenarnya Smart Reading Campaign itu apa sih? Apa sih Mbak Smart Reading Campaign itu? Jadi Tariani, sebenarnya Smart Reading Campaign itu adalah salah satu, bukan juga organisasi ya, kayak kumpulan aja sih. Kita kumpulan orang-orang yang pengen nyebarin virus baca gitu. Komunitas gitu ya Mbak? Ya sejenis komunitas lah ya. Terus kegiatannya apa aja nih? Terus kita domisilinya di mana sebelumnya nih? Domisili kita di Bandung. Lebih tepatnya sih kita markasnya di Sarijadi. Masih di Sarijadi ya, tapi kita mainnya kadang ke UPI dan yang lainnya. Jadi untuk orang-orang Bandung silakan yang mau gabung boleh gabung. Gitu. Ya senang banget ya ini podcast pertama kita ya, perkenalan gitu. Benar sekali. By the way, Smart Reading Campaign itu Mbak bisa cerita lagi nih lebih dalam awalnya gimana, terus programnya apa aja sih gitu. Nah kalau Smart Reading Campaign sebenarnya cerita pertama ya, cerita pertama itu karena aku tertular virus baca gitu. Oh gitu, sebelum jadi gitu, ketua nih ya. Iya sebelum jadi ketua. Jadi sebenarnya tuh udah ada keinginan untuk baca buku, koleksi buku itu udah sering banget karena kuliah itu jurusannya yang harus mengharuskan baca buku gitu ya. Tapi emang apa ya, hobi dan habit bacanya tuh belum terbentuk gitu. Nyampe akhirnya ketemulah sama KNG, foundernya SRC, dan dia yang ayo tuh baca buku, ini targetin, ini ayo bikin habit bukunya kayak gimana gitu, ayo coba. Nah dikasih tau lah salah satu tipsnya itu tips ya. kok tip ya. Tipsnya itu adalah baca buku terus menceritakan isi bukunya kepada orang lain. Nah jadi bukan berarti kita yang ada di SRC ini tuh udah banyak menelan buku-buku gitu ya, banyak baca buku-buku lah gitu. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mensadarkan diri bahwa membaca itu penting, yang pertama. Terus yang kedua itu menghabitkan kita bisa baca buku. Terus yang ketiga kita bisa menyebarkan virus baca ini gitu ya. Sebenarnya. Jadi itu dicatat ya, Smart Reading Campaign ini bukan tempat kutu buku atau orang yang udah suka baca buku dari dulu ya. Iya, ini juga pakai kacamatanya baru sebenarnya. Semenjak ikut SRC pas suka baca buku. Nah gitu ya. Menarik. Iya sih, kita juga ya di tim SRC gitu ya. Kita tuh kita tuh punya misi Mbak sebenarnya. Sederhananya tadi udah dibahas belum sih, menebarkan virus baca ya. Menebarkan virus baca itu sih intinya. Dan emang ada keterkaitan ya, karena memang kita adalah seorang muslim gitu. Dan wahyu pertama itu adalah Iqra, bacalah gitu. Dan baca itu mendekatkan diri kepada Rob. Jadi artinya itu ya kamu baca ada tujuannya gitu. Gitu sih teh. Benar. Menarik. Dan segmennya kita tuh sebenarnya ada fokusnya kemana nih Mbak? Segmen kita adalah remaja. Tapi bukan artinya ibu-ibu nggak boleh ikut ya? Soalnya ada ibu-ibu juga. TNG juga ibu ya? TNG itu udah ibu-ibu juga. Jadi sebenarnya karena ini targetannya kan menyebarkan virus baca, jadi lebih dominasinya sama pemuda sama pemudi gitu. Bukan berarti yang anak SMP nggak boleh, SMA boleh, kuliahan boleh banget. Terus ibu-ibu gimana? Ibu-ibu boleh banget, karena ibu-ibu juga nanti harus menebarkan virus bacanya ke anak-anaknya. Gitu. Dan ya foundernya juga pas buat tuh pas masih ibu-ibu nggak sih? Iya. Ya udah ibu-ibu juga ya. Dan sampai sekarang masih semangat baca. Cuma kita kebanyakan itu anak muda ya. Iya, kebanyakan anak muda. Ya, kisaran yang belum pada menikah gitu. Nah, terus tadi udah menebarkan virus baca sama genre bukunya nih, Mbak.
Gimana? Kalau genre buku Bebas. kita bebas. Hmm. Jadi nggak ada, maksudnya itu karena kita Islami banget harus baca buku tentang Islami banget. Nggak juga. Yang penting itu kan baca, terus kita tahu isinya apa, dan kalaupun baca yang istilahnya mah tidak apa ya, istilahnya mah buku novel atau Komik itu apapun gimana? komik gitu kan, boleh aja. Karena itu kan bisa jadi pembelajaran buat kita juga gitu. Iya, Kayak benar. misalnya banyak kan kayak karakter-karakter komik yang bisa kita jadiin panutan. Contohnya aku suka banget nih komik Naruto gitu kan. Tapi kan di Naruto kita bisa mikir, oh ini tuh karakter yang bagus untuk kita terapin. Iya benar. Gitu. Kalau yang aku perhatiinnya selama gabung di Smart Reading Campaign, memang bukunya tuh bebas ya, macam-macam, komik, novel, buku anak juga gitu. Cuma kayaknya ada suatu pembeda gitu ya. Sebenarnya buku juga kayak makanan gitu ya, beda-beda kan. Ada jenis-jenisnya gitu ya Mbak. Yang penting sebenarnya poinnya bukunya bebas asal mengandung hikmah ya. Iya. Ya kita bisa mengandung hikmah yang bisa kita terapin gitu. Jadi bukunya bebas, mau motivasi, mau novel, mau apapun gitu ya. Ya gitu seputar tentang Smart Reading Campaign, dan Mbak ini sebagai ketuanya. Aduh, ini adalah perdana banget ya kita memperkenalkan SRC. Nah, kalau program tadi udah dibahas belum sih programnya SRC? Salah satu program kita yang sebelum-sebelumnya kan ada temu kata tadi. Temu kata itu kan kayak kita ngebahas buku gitu, ngebahas buku, satu orang ngebahas buku, nanti diperkaya sama buku-buku lain yang lagi dibaca sama orang-orang di dalamnya. Ya, but itu udah rutin tahun lalu kita lakuin. Tahun iya, lalunya sebelum lagi corona. Ya, sebelum corona. Dan itu akhirnya udah rutin banget. Ya. Cuma karena emang satu sisi kita nggak boleh untuk berkerumun waktu itu, jadi sempet off selama hampir setahun ya waktu itu. Jadi hari ini kita mulai lagi dengan cara yang lebih online gitu. Oh ya, kemarin kita udah ngadain SRC comeback ya, kita nyobain live. Kita harus comeback. Iya, karena sudah cukup ya kita beristirahat, mengkarantina diri. Udah banyak dong buku yang dibaca, banyak gak? Enggak juga ya. Insya Allah ada lah ya. Nah, salah satunya berarti karena kita sebelumnya biasa online dan kita mencoba aktifin lagi nih ya komunitas ini untuk nyebarin virus baca. Nah, programnya itu adalah dengan podcast ini ya Mbak. Yes. Ya, podcast dari Smart Reading Campaign yang sebenarnya program-program kedepannya isi dari podcastnya itu bakal seputar buku aja ya Mbak. Seputar buku sih, kita mulai dari buku dulu. Buku mungkin bisa nanti ngundang atau bahkan teman-teman yang pengen nyobain gabung bercerita ya, kita open banget ya untuk mau ngisi salah satu kontributor ya, mau sharing-sharing misalnya kalian habis baca buku. Soalnya Mbak, kalau aku pribadi kalau habis baca buku tuh gak tahan gitu kalau nggak diceritain. Ya, itu salah satu buat ngiket makna, ngiket isi bukunya juga ya, sih. Biar keinget ya. Biar keinget. Ya gitu. Jadi nanti ini cuma openingnya episode kali ini mengenalkan seputar SRC, dan sebenarnya tim SRC bukan kita aja ya, masih ada beberapa orang lagi ya. Dan tunggu nanti di episode selanjutnya akan diwarnai dengan berbagai karakter dan referensi buku. Nah itu sih tadi udah dibahas. Dan di SRC ini ya tadi udah dibahas juga, kalau aku lihat ada dua tipe nih, bukan orang yang suka baca buku semua. Ada orang yang emang ingin menularkan virus baca, dia udah terjangkit nih, seperti kita sekarang sudah terjangkit ya. Tapi dulunya juga pernah tapi selain yang terjangkit, ada juga orang yang gabung di SRC itu ingin bisa tertular, gimana caranya biar bisa baca buku gitu. Jadi buat teman-teman kalau yang sekarang belum bisa, ngerasa susah untuk baca buku, recommended banget lah untuk ketemu sama lingkungan ya, penting banget ya. Salah satunya kan yang bisa merutinkan ya, kalau bahasa Islam itu kan ngeistiqomahin gitu, ada lingkungan gitu, lingkungan untuk tetap berada di jalurnya gitu ya, supaya bisa konsisten. Karena ya kita udah tahu ya itu sulit ya Mbak. Menurut aku baca buku itu memang karena alat ya, kita tahu itu penting tapi susah banget untuk ngegerakinnya karena mungkin kita budaya bacanya udah menurun ya dibandingkan dulu gitu. Terus aku ada yang menarik lagi nih tentang gimana sih, kan orang suka nanya nih gimana cara meningkatkan minat baca. Aku nonton videonya Panji tuh Mbak. Kalau sebenarnya yang harus, kalau kata Panji, katanya tuh pertanyaannya diganti, bukan bagaimana cara meningkatkan minat baca, tapi bagaimana cara meningkatkan minat titik gitu. Jadi saat kita mulai baca buku itu nggak
nggak enak kalau kita dipaksa baca apa gitu. Yang pertama harus kita temuin adalah minat. Benar Nggak sih? Minat. Aku juga awalnya ya minat baca buku komik karena minatnya cerita-cerita fantasi gitu. Pas setelah kita makin dewasa, kebutuhannya apa, dan minatnya mungkin kalian minat di bagian apa, pengembangan diri, minat tentang pengen tahu bagaimana mendeskripsikan diri atau cita-cita atau sejarah ya Mbak, itu lewat baca buku. Jadi itu benar sih kata Panji, kalau kita perlu meningkatkan minat. Dan saat kalian di komunitas ini bakal bertemu mungkin orang yang sehobi dan satu minat ya, itu yang seru ya. Itu yang seru. Jadi kayak misalnya suka dengan sejarah, pasti bacaannya itu nyari yang tentang sejarah gitu kan. Terus ketemu di komunitas ya. Ketemu dengan orang-orang di dalam komunitas yang suka juga dengan misalnya materi atau yang lagi kita suka, kayak misalnya sejarah juga. Jadi klop kan untuk diskusi gitu. Jadi nambah lagi memperkaya ilmu gitu di dalamnya. Ya gitu deh keseruannya ya kalau kita bareng-bareng gitu, apalagi di komunitas bisa nemuin orang yang sehobi. Dan saat kita lagi nggak baca buku, nah itu tuh enaknya kita kayak ditagih gitu ya. Ditagihnya bukan kayak ayo baca buku, bukan kayak gitu. Ditagihnya tuh secara halus gitu. Gimana gitu biasa Pak? Ditagihnya tuh kayak aku kemarin baca buku kan. Jadi kalau misalnya ada cerita gitu, iya aku lagi malas baca buku, terus Kari nyeritain aku lagi baca buku ini gitu. Jadi tergugah gitu jiwanya. Jadi lebih main ke jiwa gitu untuk oh iya, Kari baca buku, aku juga harusnya tahu dong tentang masalah apa gitu. Aku juga harusnya nyeritain suatu cerita gitu ke Riri gitu. Atau kalau ngeliat itu seru banget cerita, terus kita kalau nggak baca buku nggak ada yang kita ceritain nah gitu itu, kan. Jadinya perlu jadi ya penagihannya itu bukan kayak ayo baca buku di list sebulan berapa kali kayak gitu. Tapi jadi kayaknya tersadarkan sendiri sih. Iya, tanpa sadar ya. Sebenarnya kita juga masih berusaha ya untuk di tengah kesibukan kita aja yang udah benar-benar ngerasain nikmatnya baca buku ya, sejujurnya gitu ya. Nah, pentingnya baca buku, manfaatnya masih kadang kalah dengan kondisi gitu ya. Susah gitu untuk baca buku. Kita juga ada kok masa futurnya baca buku gitu ya. Lagi semangat gitu, tapi lagi nggak baca sama sekali. Nah, itu biasanya saat kita udah nggak kumpul-kumpul lagi tuh. Jadi penting banget ya bisa join ya. Dan untuk join sama kita nggak ada syarat apa ya? Nggak ada syarat harus baca buku 5 buku, enggak. Santai aja, gabung aja, cukup kalian ada keinginan mau suka baca buku aja udah cukup ya. Iya, cukup follow dulu, terus japri ke apa sih, bukan admin ya, DM ya, DM di IG, terus bilang kita mau gabung, nanti insya Allah ada grup khusus di WhatsApp lah ya gitu. Atau nggak mau gabung tapi pengen tahu manfaat dari SAC, boleh follow akunnya. Oh iya, kalian nah jadi gitu, di follow ya Instagramnya Smart Reading Campaign supaya dapat informasi terupdate tentang kita ya, dan podcast ini juga nanti akan dipublish di situ. Terus ya kita juga kalaupun mau pinjam buku ya bisa ya, bisa banget ya. Gitu ya. Paling gitu ya teman-teman untuk rekaman, recording dan video kali ini. Semoga bisa jadi sesuatu yang bermanfaat. Oh iya, lupa Mbak, ada quotes enggak? Lupa yang tadi. Quotes tentang baca buku ada enggak? Quotes tentang baca buku apa ya? Terlalu lama di memori. Intinya sih munculin aja strong why atau keinginan kamu baca buku itu alasannya karena apa. Karena sebenarnya itu sih yang paling penting. Ya, itu dari Mbak ya. Kalau dari aku, quotes-nya adalah you have to read book now or you will regret later. Kamu harus baca buku sekarang atau suatu saat kamu bakal nyesal gitu. Karena manfaat baca buku tuh amazing banget ya. Kita baru nih setahun 2 tahun lah suka baca buku dan udah mulai kerasa perubahannya. Itu teman-teman, semoga bisa dapat sesuatu dan bermanfaat ya dari video ini dan rekaman ini. Sampai jumpa di video dan rekaman selanjutnya. Kita tutup aja Mbak, akhir kata kita ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ayo baca buku ya. Follow akun IG-nya. Ya, jangan lupa.